Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Amiluddin dengan NIM 2206051, Prodi Teknik Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Hierarki Chomsky yang diusulkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1956 membagi tata bahasa formal ke dalam 4 kelas berdasarkan kemampuan komputasinya. Hierarki ini terdiri dari yang pertama ada Unrestricted Grammar. Yang kedua ada Context Sensitive Grammar. Yang ketiga ada Context Free Grammar, dan yang terakhir ada Regular Grammar. Sekarang kita masuk ke dalam Unrestricted Grammar atau bisa disingkat dengan UGR. Unrestricted Grammar adalah tata bahasa yang tidak memiliki batasan khusus. Setiap produksi dapat memiliki bentuk apa saja. Salah satu contoh klasik adalah permasalahan dalam Prose Correspondence Problem. Meski bukan aplikasi sehari-hari, namun problem ini menunjukkan kemampuan dari Unrestricted Grammar. Dapat digunakan untuk menggantikan string dalam komputasi, simulasi mesin Turing, dan menangani problem kompleks seperti Prose Correspondence Problem. Contoh produksinya adalah alpha menghasilkan beta, di mana alpha dan beta adalah string dari terminal dan atau non-terminal. Seperti S menghasilkan A kecil, S besar, dan B kecil, atau bisa juga A kecil, B kecil. Contoh pengaplikasian dari Unrestricted Grammar adalah yang pertama ada pengganti string dalam komputasi, lalu juga ada simulasi mesin Turing dalam proses pengenalan bahasa, dan juga problem kompleks seperti Prose Correspondence Problem. Yang kedua ada Context Sensitive Grammar yang disingkat CSG. Context Sensitive Grammar adalah pengenalan pola yang membutuhkan konteks dan untuk bahasa pemrograman dengan struktur khusus yang memerlukan informasi kontekstual. Dalam Context Sensitive Grammar, sisi kiri dari setiap produksi harus lebih pendek atau sama panjang dengan sisi kanannya. Contoh seperti A besar, A kecil, B kecil, dan C kecil, atau A kecil, X besar, B kecil, dan Y besar. Dengan beberapa aturan lain untuk menggantikan X dan Y tersebut. Contoh pengaplikasiannya adalah untuk pengenalan pola yang membutuhkan konteks, dan juga bahasa pemrograman dengan struktur khusus yang memerlukan informasi kontekstual. Yang selanjutnya ada Context Free Grammar yang disingkat CFG. Context Free Grammar sering digunakan dalam penguraian sintaks dalam compiler bahasa pemrograman, menganalisis struktur bahasa alami, dan penguraian ekspresi matematika. Setiap produksi dalam Context Free Grammar hanya memiliki satu non-terminal di sisi kiri. Contohnya seperti S atau A besar atau A kecil, S besar, dan B kecil, atau juga A kecil dan B kecil. Contoh pengaplikasian dari Context Free Grammar yaitu 1. Penguraian sintaks dalam compiler untuk bahasa pemrograman. Yang kedua ada menganalisis struktur bahasa alami.
Dan yang ketiga ada penguraian ekspresi matematika. Selanjutnya yang terakhir ada regular grammar yang disingkat RG. Regular grammar adalah ekspresi reguler untuk pencarian teks, validasi format input, dan pengenalan pola sederhana. Produksi dalam regular grammar memiliki bentuk tertentu dan sederhana. Contohnya seperti S menghasilkan A kecil A besar, atau A menghasilkan A kecil S besar, dan S adalah anggota bilangan. Contoh pengaplikasian dari regular grammar yaitu untuk ekspresi reguler untuk pencarian teks. Ada juga validasi format input seperti nomor telepon dan juga alamat email. Yang terakhir juga pengenalan pola sederhana. Masing-masing tata bahasa dalam hierarki Chomsky ini mewakili kelas kompleksitas bahasa yang berbeda. Meskipun banyak tata bahasa yang tumpang tindih antara kelas-kelas ini, pemisah ini penting untuk memahami batasan dan kapabilitas dari mesin komputasi tertentu dalam mengenali dan menghasilkan bahasa. Hierarki Chomsky memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai kelas tata bahasa dan mesin komputasi yang relevan dengan setiap kelas. Melalui hierarki ini, kita dapat mengenali batasan dan kapabilitas dari mesin komputasi dalam mengenali dan menghasilkan bahasa. Setiap tata bahasa memiliki aplikasi nyata yang menunjukkan relevansinya dalam bidang komputasi. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chomsky. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.